misalnya untuk ngomongin tadi yang menuju ke kayak self realization dan healing atau apapun itu kayak lebih pada saat gue sendiri gitu. Kayak sering banget gue kalau lagi kayak stres terus gue melakukan improvisasi kayak gitu. Karena kebetulan gue juga sempat mengikuti training improvisasi dan lain-lain, jadi gue tahu caranya kayak gitu. Tapi kalau misalnya di industri ataupun di kayak komunitas gitu ya, mungkin lebih ke cara gue berpikir gitu kali ya. Karena kan kalau di tari kayak everyday is sort of a competition gitu kan. Kayak lo ngeliat orang yang lebih jago dikit kayak gue worth it gak sih? Langsung kayak gitu-gitu, maksudnya kayak lebih ke menanggapi kayak faktor-faktor eksternal yang ada di sekitar gue gitu. Kayak ya jangan terlalu mudah insecure, jangan, karena kan kita sangat amat berdampingan dengan insecurities ya kalau di industri tari gitu. Nggak berdasarkan skillnya, nggak berdasarkan looknya, kayak gitu kan tetap dipertaruhkan gitu di pekerjaan kita. Jadi ya lebih ke cara menanggapi pikiran-pikiran luar gitu yang kayak membantu. Enggak, bukan cara, tapi Imazuka ini bedanya apa sama ribuan penari lainnya? Karena kan iya dong. Apa bedanya Imazuka dengan penari-penari lainnya? Karena lu termasuk penari, bukan karena gue kenal sama lu ya, tapi lu adalah termasuk penari yang sering muncul di iklan gitu. Kalau sadar atau enggak orang-orang yang nonton tuh kok kayak ada mbak itu lagi. Dia lagi. Berarti apa aja, ada Converse, ada Nike, ada Susu Ultra kan? Susu Ultra bukan, itu kebetulan teman saya, memang kita sering dibilang mirip. Oh gitu? Cebong. Oh, dulu kan? Cebongnya teman Naga Lagu juga? Iya. Oke. Iya. Oke, terus apa lagi? Yang recent tuh apa ya? Oh, IM3 collabo waktu itu. Oh iya benar. Tapi itu 2021 sih. Lagi jadi agak lupa. Ya itulah pokoknya. Recent. Tapi apa yang membuat Imazuka beda sama penari-penari? Apa ya, mungkin bisa dibilang kayak purpose gue nari itu yang mungkin bisa dibilang beda gitu ya. Karena ini nggak salah juga sih sebenarnya, kayak banyak teman-teman penari yang memang fokusnya adalah menghidupi diri, menghidupi keluarga gitu. Dan kebetulan mereka memang passionate di nari, jadi emang itu ranah kerja yang mereka pilih gitu. Tapi ya udah, purpose mereka at least nomor satu tuh itu gitu, untuk menghidupi diri, menghidupi keluarga kayak gitu. Karena juga banyak banget penari yang udah berkeluarga, anaknya 2 dan bisa nyekolahin anak-anaknya, itu keren banget menurut aku gitu. Tapi purpose gue kayak gue pengen bisa berbuat baik dari nari gitu, dan berguna dengan apa yang gue punya gitu. That's why purpose gue nari tuh pengennya ya, ini goal yang sebenarnya masih gue perjuangkan juga sih gitu, kayak merangkul banyak banget orang dan membuat nari itu safe place gitu. Kayak gue buat ini gitu. Kayak karena percekcokan gue dan nyokap gue dari dulu itu, gue sering pada saat during my teenage years, gue nggak merasa my home itu a home gitu, kayak the feeling of home gitu, gue sering nggak merasa itu gitu, nggak mendapatkan itu gitu. Jadi selalu gue mencari second home, yaitu ya either kalau main-main sama teman-teman sekolah gue atau tempat nari gue gitu. Pada saat itu gue lagi ada di sebuah tempat nari yang sama kayak Galabi juga. Oke. Gitu, itu kan gue dari situ. Kayak balet ya, tempat balet. Iya, tempat balet. Kayak gue selalu mencari second home gitu. Makanya Zouk itu kayak di bio Instagramnya tuh
every youngster's second home. Itu sebenarnya bukan gue udah nge-state kayak oke, ini fix banget second home lo gitu. Ya itu lebih ke doa juga sih kayak. Sorry, di hidung udah kulit mati. Enggak, ini piercing aku. Serius? Enggak, bawahnya. Oh, gue pikir itu kulit mati, gue baru nyadar gitu. Terus itu lebih ke doa sih kayak ya semoga Zouk itu bisa menjadi second home seperti yang gue cari-cari dulu gitu. Maksudnya kali aja remaja-remaja di luar sana mungkin memiliki isu yang mirip kayak gue, bukan nggak pasti nggak sama lah, pasti beda-beda gitu ya. Cuma gue kayak can always come to Zouk and feel like home kayak gitu. Gue itu doa gue untuk Zouk sih kayak gitu. Semoga dengan gue sudah berjalan hampir 3 tahun ini ada yang merasa seperti itu, tapi kalau belum ya nggak apa-apa, itu adalah goal Zouk untuk selamanya kayak gitu. Jadi kita juga bisa kayak mereview apa yang harus dilakukan supaya goal itu bisa terjadi kayak gitu. Apa yang mesti dilakukan supaya goal itu terjadi? Ya bikin program-program yang seru itu sih nomor satu kayak apa yang bisa bikin. Jadi maksudnya kayak ini studio ya kita harus bikin program yang hangat menurut gue, hangat untuk dalam konteks dancer ya gitu. Saya kayak di sini kan ada kelas, maksudnya kalau orang-orang tahu studio dance itu yang menyediakan kelas kan pasti kayak pertanyaannya adalah kayak kalau kelas hip hop hari apa kayak gitu. Sementara kita tuh nggak ada jadwal reguler gitu loh, kayak bukan kayak hip hop Senin, Zumba Kamis, nggak yang kayak gitu kayak kelas kita tuh cuman ada di dua minggu terakhir setiap bulannya, bahkan dalam sebulan tuh juga nggak setiap hari kayak gitu. Kenapa? Karena dancer itu kan terbagi lagi nih cabangnya. Ada dancer yang fokus di industri, maksudnya mereka emang cari duit, cari makan di sini gitu. Ada dancer komunitas gitu, yang emang mereka cinta banget nari, tapi kalau dalam prioritas hidupnya itu masih nomor 2 kayak gitu. Jadi mereka kerjanya di tempat lain, tapi di luar waktu kerja mereka nari kayak gitu. Itu komunitas, atau komunitas juga bisa yang kayak anak-anak yang masih sekolah kayak gitu. Yang prioritas nomor 1-nya belum nari lah kayak gitu. Jadi kayak kalau gue bikin kelas setiap hari, gue mikirnya penari-penari industri yang pengen sewa ini untuk latihan yang berhubungan dengan kerjaan mereka nggak bisa, karena kita udah pakai slotnya untuk kelas kayak gitu. Pun kalau gue nggak buka kelas, gue nggak akan ketemu penari-penari komunitas di sini kayak gitu. Jadi kenapa gue bagi-bagi kayak gitu? Karena gue pengen dancer dari segala kategori itu datang ke Zouk, dan itu udah kejadian gitu. Cuman kayak perasaan second home-nya itu yang gue belum tahu udah terjadi atau belum. Gitu bisa diukur dari review-review di Google. Kayak homie apa mungkin semoga itu sudah menjadi step pertama untuk kayak belongingnya di Zouk tuh nyaman. Kalau tujuannya baik, ini gue cuma bisa melihat dari subjektif gue ya kan. Kalau tujuannya baik, untungnya dari mana? Street ya. Iya. Bener sih, itu kayak sebenarnya itu juga hal yang sedang gue kulik dan pelajari gitu. Mungkin gue di nari udah berbelas-belasan tahun gitu, tapi di dunia perbisnisan tuh gue bener-bener anak baru lahir kemarin sore banget gitu kayak. Dan gue tuh ini mungkin bisa menjadi bahan diskusi kayak gue tuh menjalani bisnis ini sejauh ini masih lebih besar hatinya daripada otaknya. Sebenarnya itu tidak baik kan ya somehow gitu. Tapi otak gue tuh udah mulai menyadari nih gitu. Tapi selama gue jalanin kayak otak gue tuh udah ibaratnya dia udah bacot banget nih ke hati gue gitu. Tapi hati gue tetap yang kayak diam gitu ya, kayak masih
berantemnya masih berdua ini nih masih lumayan berantem kayak gitu. Jadi kayak misalnya kalau di bisnis perstudioan gitu, kan kita sediain kelas gitu. Kadang kan suka ya, kadang ada those bad days yang kayak oh sepi aja nih kelasnya kayak gitu. Itu gue sedih, kayak masih kayak gitu loh. Maksudnya kayak ya kalau itu produk yang gue jual ya kayak ibaratnya kita beli makanan, jual makanan gitu. Kalau hari ini itu nggak kebeli kayak ya udahlah ada hari lain gitu. Kalau gue kayak gitu yang kayak masih kepikiran banget kayak oke, gue berarti gitu. Ya overthinking juga gitu kan. Terus apa namanya ya banyak lah decision yang gue kayak akhirnya gue melakukan, maksudnya kayak yang seharusnya dilakukan tapi gue tuh ngelakuinnya dengan berat hati gitu karena gue kayak ya kasihan ya Zuk gitu kayak gue tuh masih gitu banget sampai saat ini gitu. Jadi ya tidak bisa dipungkiri banyak sekali kerugian yang terjadi gitu, tapi gue berusaha kayak nah itu lah maksudnya kayak otak gue tuh udah tahu gitu sebenarnya harus ngapain, tapi makanya kayak kadang tuh hati gue kayak kok lakuin aja gini gitu. Kayak pun mungkin karena gue sejauh ini masih lumayan sendiri ya ngejalanin ini gitu, jadi gue nggak ada orang yang memperdebatkan ini gitu. Jadi gue kayak masih do everything my way kayak gitu. Tapi ya gue lagi belajar itu sih untuk kayak membalancekan, maksudnya kayak kalau ngejalanin bisnis nggak ada hatinya juga kan terlalu kayak ya gitu, kayak terlalu bisnis gitu. Kayak gue nggak pengen jadiin itu tempat yang kayak gitu tapi tetap pengennya menghasilkan gitu. Tapi ya sejauh ini pergejolakan itu yang masih terjadi pada gue.